Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan yang bisa membawa engkau pulang ke surga. Di luar Yesus tidak ada keselamatan tentunya. Ya, itulah iman Kristen ya. Oke, Sobat Waras, kali ini kita akan bahas tentang Arab Saudi yang lagi-lagi bikin geger. Astagfirullah, kira-kira begitulah. Arab Saudi sedang membangun sebuah proyek besar, yaitu New Ka'bah katanya ya. New Ka'bah dibangun oleh Arab Saudi dan pembangunan New Ka'bah ini diprotes. Bahkan ada yang mengecam, mengkritik. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah tanda akhir zaman. Ya, ada yang mengatakan apakah New Ka'bah atau Ka'bah yang baru ini akan menjadi kiblat baru orang Islam, ya. Dan macam-macam komentar yang luar biasa, dan ini tentunya menjadi perhatian dunia karena nggak main-main proyek New Ka'bah ini atau Ka'bah baru ini. Digadang-gadang merupakan proyek yang sangat besar dan bangunan ini akan menjadi tempat modern gitu ya. Ya, kita inilah ya kawan-kawannya menjadi problem, menjadi persoalan besar ya. Hanya karena Arab Saudi membangun sebuah bangunan seperti Ka'bah ya. Ya, karena memang kita tahu bahwa kiblat umat Islam itu adalah Ka'bah. Ibadah mereka ya seakan-akan tidak sah, bahkan tidak sah kalau tidak menghadap ke Ka'bah ya. Ya bedanya kita dengan orang Kristen ya, kita berdoa itu tidak lagi ya menghadap ke bait suci atau ke Yerusalem ya, karena kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mau menghadap kiri, menghadap kanan, mau jungkir balik sementara tidur pun ya, Tuhan yang kita sembah itu adalah roh, dan dia tidak tinggal di sebuah bangunan ya, tapi dia tinggal di hati orang yang percaya kepada dia. Dia bisa disembah, dipuji, dimuliakan di atas mobil ya, di atas motor, sementara bekerja, sementara berkebun, sementara pelihara ternak dan lain sebagainya. Dia tak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah yang kita sembah. Memang zaman perjanjian lama kehadiran Allah itu ditandai ya dengan kehadiran Allah itu di bait suci ya, itu melambangkan kehadiran Allah. Di mana ada bait suci ya, di mana ada tabut perjanjian, di situ kehadiran Allah. Tapi di zaman ketika Yesus ya telah datang ke dunia ya, menjadi manusia, lalu mati untuk menyelesaikan dosa-dosa ya orang yang percaya kepada dia, umat manusia ya, sehingga penyembahan kita berpusat ya kepada Yesus Kristus ya. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib ya, bait Allah itu terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi sekat orang untuk datang kepada Tuhan. Tidak perlu lagi lewat korban, tidak perlu lagi harus menghadap ke Yerusalem, tidak perlu lagi harus pergi ke Yerusalem, enggak perlu. Kita bisa berdoa dimanapun karena kita menyembah dia bukan lagi ya di tempat-tempat tertentu, tapi menyembah dia dalam roh dan kebenaran ya. Oke, kita langsung saja kepada informasi ini Sobat Waras, dan ini sangat menarik ya. Saya share dulu ya. Oke, saya share screen dulu. Ya, ini dia beritanya ya. Ini dia beritanya ya. Ka'bah baru Arab Saudi dikritik keras, disebut tanda kiamat. Wah. Namun sebelumnya Sobat Waras, dukung terus Pavel 88 Channel, bantu subscribe channel ini, bantu viralkan video ini, dan bantu juga dukung ya pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Saudara bisa salurkan lewat nomor rekening yang ada, dan perkembangan terbaru saat ini kita sudah selesai untuk timbun dan segera akan melanjutkan pembangunan untuk cor slop, cor tiang ya. Sudah berbicara dengan para tukang yang mereka minta satu tiang itu ya 1.500.000 ya, akan mereka kerjakan itu sudah bersama slop dan cordek dan lain sebagainya ya Sobat Waras.
mereka minta 1.500.000 ya, satu tiang mereka akan kerjakan ya. Ya bantu doanya Sobat Waras supaya ini ada 16 tiang ya, ada 16 tiang yang akan mereka cor ya. Ya tentu itu ya anggaran sekitar 24 juta ya. Untuk ongkos kerjanya doang ya, bahannya di luar bahan ya. Ya Sobat Waras bantu dukung, bantu support kami, semoga bangunan ini dapat segera selesai dan kita harap ya lewat bangunan ini kita akan membawa jiwa-jiwa untuk bertumbuh dalam Tuhan ya. Dan memang kehadiran Tuhan tidak di gedung gereja ya, tapi dia di hati kita ya. Karena gereja sebenarnya bukan gedungnya, tapi pribadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi gereja adalah tempat, gedung gereja adalah tempat kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Oke, kita langsung ya ke Ka'bah baru ini. Arab Saudi dikritik keras, disebut tanda kiamat. Ini dimuat 20 Februari 2023 ya. Ya ini dia model ya Ka'bah baru, New Ka'bah ya. Jadi ini sebuah kota ya, yang mereka buat, dan di tengah-tengahnya ada bangunan berbentuk kubus ya, yang besarnya luar biasa dan tinggi ya, dan inilah yang dikatakan dengan Ka'bah baru ya. Pertanyaannya, apakah Ka'bah ini akan menyaingi ya Ka'bah yang sekarang? Apakah Ka'bah ini nanti akan menjadi pusat penyembahan yang baru dari orang Islam? Itulah komentar-komentar pedas yang saya temukan ya di tulisan ini. Ya, ini dimuat oleh CNBC ya, Jakarta ya, Indonesia. Arab Saudi kembali geger. Ini karena proyek ambisius putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman ya. Kamis pekan lalu ia meluncurkan proyek pembangunan ambisius di pusat kota Riyadh. Ya, proyek itu digarap perusahaan pengembang Murabah baru ya, yang langsung dipimpin olehnya, didukung dana investasi publik ya Arab Saudi. Mengutip Middle East IS ya, Senin 20 bulan 2 2022, pusat kota ya futuristik itu akan berada di area 19 km persegi. Di tengahnya akan ada Mukabah ya, Mukab yang diterjemahkan menjadi kubus. Yang Mukab ya, ini mencakup 104.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, lebih dari 980.000 meter persegi ruang retail, dan 1,4 meter persegi ruang kantor ya. Mukab akan cukup besar untuk menampung 20 gedung seperti Empire State di Amerika Serikat. Namun Mukab banyak dikomen oleh pengguna media sosial, mulai dari menyamakannya dengan Star Wars ya, menyebutnya mirip Ka'bah dan upaya meniru serta menghancurkan serta tanda kiamat ya. Ini ya. Ya, saya ingin tahu berapa banyak yang telah dibayarkan Saudi. Ditulis oleh MC Kinsey ya, untuk dihasilkan semua kartun media sosial ini untuk pemirsa barat kota-kota Star Wars yang tidak akan pernah benar-benar ada. Kata salah satunya akun @Aril Ahmadi, seorang pengamat di Gulf State Analytics. Tampaknya BS sedang membangun Ka'bahnya sendiri. Apakah dia akan menjadikan ini kiblat baru untuk para jemaahnya? Ujar akun @Asadabukhalil ya. Dalam sejarah, setiap orang yang ingin meniru Ka'bah dan menarik perhatian ke bangunan lain yang mirip Ka'bah atau mencoba menghancurkan Ka'bah memiliki takdir yang buruk. Mereka tahu ini tapi masih berani melakukannya. Ya mungkin MBS ya pengen buktikan, benar nggak sih kalau gue bangun bangunan bentuk Ka'bah gue akan jadi sial, kira-kira begitu ya. Mungkin dia ingin tantang ya. Ya sangat sedih bagi kami umat Islam untuk melihat di tangan siapa tempat paling suci, tulis akun @universe muslimah. Jadi
umat muslim pun ya marah dan protes ya. Kenapa Muhammad bin Salman ini membangun sebuah kota yang mirip Ka'bah atau Ka'bah baru ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan salah satu tanda kiamat adalah bahwa Anda akan melihat para gembala bersaing dalam membangun gedung-gedung tinggi. Tweet pengguna Twitter @2015 ya seraya mengaitkan gedung unggahan PIF ya. Nah, ini kawan-kawan ya. Ya, ini gedungnya ini sangat besar ya. Ini ya coba kita lihat ya videonya ya. Video gedungnya. Ini ya. Ini dia. Saya mute aja ya. Ini dia ya kawan-kawan ya, sobat ya. Jadi gedung ini digadang-gadang akan menjadi gedung yang ya mewah dan akan diselesaikan katanya 2030 ya. New Murabah. Ya, jadi inilah yang diprotes oleh umat muslim dunia. Ya, Muhammad bin Salman membangun sebuah gedung yang mirip Ka'bah. Ya, dan ini akan menjadi tanda-tanda kiamat katanya. Karena kalau ada yang membangun gedung yang mirip Ka'bah, katanya hidupnya itu ya dalam tanda kutip lah ya akan sial ya. Dan mungkin itulah yang akan dibuktikan oleh Muhammad bin Salman. Ya, kita tunggu saja ya bagaimana respon ya umat-umat Islam yang ada di tanah air mengenai Ka'bah baru. Ya, mungkin mereka tidak akan berani protes ya karena Arab Saudi adalah kunci ya dalam tanda kutip ya kunci kerajaan sorga lah kira-kira begitu ya. Ya karena mereka yang memegang ya tanah suci, ya mereka yang berkuasa atas tanah suci, mereka yang berkuasa atas ibadah umat Islam. Karena apa? Semua mata, semua pandangan tertuju ke Arab ya, ke Ka'bah. Ya itu kawan-kawan, kita tunggu respon mereka seperti apa. Tapi respon dunia Islam lainnya mengecam ya apa yang dibuat oleh Arab Saudi ya, membangun sebuah bangunan mirip Ka'bah, dan ini ya katanya akan menjadi tanda-tanda akhir zaman ya. Oke, salam waras ya. Kita bersyukur sebagai orang Kristen kita tidak mempedulikan ya. Bahkan ketika kubah gereja pun diambil menjadi ditiru untuk menjadi kubah masjid ya kita nggak masalah, karena yang penting buat kita ya bukan gedungnya. Ya, gedung itu seringkali ya mendapat larangan ya. Tapi ya kita ibadah di mana pun nggak masalah. Cuma yang heran ya, kita sudah tidak dikasih izin untuk tempat ibadah. Ketika kita beribadah di rumah juga dilarang. Nah, ini problemnya. Problemnya itu pelarangan ibadah itu. Ya, kalau misalnya walaupun kalian tidak kasih kami izin untuk bangun gereja, ya, tapi jangan halangi kami untuk beribadah dimanapun. Nah, itu yang paling utama ya. Ya, tapi sebaiknya ya janganlah ya para kadung-kadung sampah ini ya suka larang-larang tempat bangun rumah ibadah ya. Seandainya kalian yang dilarang, gimana perasaan kalian? Ya, itulah bersyukurnya kita orang Kristen ya. Mau ibadah dimanapun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mau ada bangunan mirip gereja pun kita nggak peduli. Ya, kita bisa beribadah dimanapun. Di rumah bisa, di gedung gereja bisa, di tempat kerja bisa, di kendaraan bisa, menghadap kiri kanan muka belakang juga bisa. Karena Allah yang kita sembah adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan lagi kepada tempat-tempat tertentu. Oke? Oleh karena itu, bantu viralkan video ini sobat, dan bersyukurlah, dan bantu juga dukung ya pengontrol ibadah yang sedang saya kerjakan ya bersama jemaat di pedesaan. Semoga uluran tangan sobat waras menjadi berkat untuk menyelesaikan rumah ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati dan shalom.